Pemirsa, serangan Iran membakar kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak. 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone menghantam area di dalam kompleks. Kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak terbakar akibat serangan Iran. Terlihat api membakar markas logistik Amerika yang berada di dekat bandara Baghdad. Sebelumnya, gelombang serangan drone Iran juga menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sedikitnya 5 drone dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran terjadi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad, sejumlah fasilitas pun hangus terbakar. Pemirsa, di tengah kekacauan global terhadap agresi Israel dan Amerika Serikat ke Iran, Donald Trump menyatakan siap meninggalkan Timur Tengah. Benarkah pemirsa Donald Trump akan mempertimbangkan mengakhiri perang? Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Alexius Jemadu, Guru Besar Ilmu Politik Internasional Universitas Pelita Harapan. Selamat malam, Prof. Alexius. Selamat malam. Baik, Prof, apakah mempertimbangkan Amerika Serikat ini untuk mengakhiri perang hanya sebuah gertakan atau memang patut ditanggapi serius oleh Iran? Ya, menurut pengamatan saya ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah Trump ingin meyakinkan publik umum maupun di dalam negeri bahwa Amerika Serikat yang menentukan terms of reference, kondisi-kondisi untuk mengakhiri perang. Mungkin maksud dia adalah untuk menunjukkan kepada publik dia tetap berada di dalam kontrol terhadap situasi perang ini. Itu kemungkinan yang pertama ya. Mengapa dia melakukan itu? Karena resistensi atau perlawanan Iran juga makin meningkat kualitasnya ya. Baru saja Anda beritakan tadi, Iran berhasil melakukan tembakan rudal ke jauh di Samudra Hindia, ke Diego Garcia. Ya, yang jaraknya sekitar 4.000 kilometer, artinya sekarang dia mempunyai kemampuan untuk menembakkan rudal 2 kali lipat dari biasanya. Karena ke Israel itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kilometer ya, dan sekarang 2 kali lipat. Itu artinya kondisi di medan tempur itu makin tidak pasti, dan dalam hal ini Trump mungkin pengaruh kepanikan barangkali, dia ingin meyakinkan publiknya di dalam negeri dan ke dunia internasional bahwa dia he's in control, dia mengontrol situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga Trump ingin menciptakan suatu situasi ketidakpastian, ya, unpredictability. Nah, itu di dalam strategi perang itu sangat penting dilakukan oleh siapa saja, dan Trump itu kadang-kadang pernyataannya kan suka kontradiktif ya. Nah, mungkin itu elemen ketidakpastian diciptakan untuk mengelabui lawan atau untuk menciptakan satu kejutan-kejutan strategis yang Amerika Serikat mau lakukan ya. Kemungkinan yang ketiga adalah Trump mengatakan itu untuk menenangkan pasar ya. Mengapa dia perlu lakukan itu? Dia perlu lakukan itu karena sekarang kita lihat resistensi dari Iran itu ternyata tidak mereda, tapi kualitasnya makin meningkat. Nah, ini bisa menimbulkan gejolak di pasar, harga minyak dan lain sebagainya yang sekarang naik akan tambah naik lagi, dan mungkin dia cepat-cepat mengatakan juga kepada publik untuk menenangkan pasar ya. Jadi kita lihat bahwa Amerika Serikat ini berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri maupun juga menenangkan dunia internasional. Nah, kemungkinan yang keempat adalah
mungkin dalam rangka mempengaruhi satu kondisi di medan tempur di mana infrastruktur militer dari Iran ini memang banyak yang jadi sasaran pemboman, tetapi kelihatannya tidak ada tujuan yang konkret yang bisa dicapai oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi dia ingin mungkin memperkuat rasa percaya diri dari tentaranya sehingga dia mengatakan itu bahwa dia mau menghentikan dengan cara dan terms yang dia tentukan. Saya duga itu. Oke, dari sejumlah hal yang Anda sampaikan, apakah memang sebenarnya alasan dari menghentikan perang di Timur Tengah ini karena memang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mencapai target perang yang dia impikan atau seperti apa Anda melihatnya? Saya melihat sampai sekarang tidak bisa dikatakan ada tujuan konkret yang tercapai ya, karena kita ingat pada awal perang ini dimulai tanggal 28 Februari itu tadi ceritanya kan mau regime change, pergantian regime, tapi kan tidak terjadi ya, bahkan kita tidak melihat ada berkurang ya serangan atau resistensi dari Iran, bahkan menggunakan senjata-senjata yang menimbulkan kejutan-kejutan strategis ya, strategic surprise itu di dalam perang itu. Nah itu bisa memainkan kualitas teknologi, kemudian apa yang tidak diduga oleh lawan itu senjata yang digunakan. Jadi kita melihat bahwa Trump ini tidak jelas dia punya tujuan untuk membom. Memang dia membom semua infrastruktur militer Iran, tetapi itu belum berarti bahwa tujuannya tercapai. Nah ini menambah ketidakpastian dari perang ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kan tidak jelas juga apa yang mau dicapai oleh Amerika Serikat ini, dan ini menimbulkan suatu ketidakpastian, suatu kebingungan juga di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, terutama di kalangan legislatifnya, dan mereka nanti mungkin akan mempertanyakan meskipun Senat sudah memberi kewenangan, tidak membatasi ya kewenangan dari Trump untuk melakukan perang ini, tapi kan kita tidak tahu perkembangan di medan tempur ke depan seperti apa, dan bisa saja suara di legislatif itu berubah karena opini publik yang ingin agar perang ini harus cepat selesai begitu. Apakah memang statement dari mengakhiri perang ini justru sebagai strategi terselubung dari Amerika Serikat? Ya, seperti saya bilang tadi itu bisa jadi satu kemungkinan juga kan, artinya menambah suatu elemen ketidakpastian karena dalam perang seperti ini siapapun pasti semua pihak ya akan menggunakan suatu elemen yang tidak bisa diduga oleh lawan. Jadi hari ini nyatakan A, besok nyatakan B. Jadi tidak jelas, unpredictable, tidak bisa diprediksi apa maunya. Mungkin itu bagian dari strategi Trump, dan selama ini dia selalu begitu ya. Hari ini A, besok B gitu. Mungkin untuk mengelabui lawan juga gitu kan maksudnya. Baik, Prof. Anda melihat tanggapan dari Iran dengan adanya pernyataan ini seperti apa? Apakah memang ini tidak dihiraukan oleh Iran sehingga masih terus melancarkan rudal-rudal ke pangkalan AS dan sebagainya, atau seperti apa? Iya, saya melihat bahwa pernyataan Trump itu tidak ada pengaruh apapun ya terhadap hasrat Iran memang untuk mempertahankan diri, mempertahankan survivalnya dengan semua instrumen yang ada padanya, dan kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan bahwa apakah dengan Amerika melakukan pemboman infrastruktur militer yang sudah berlangsung kurang lebih 3 minggu ini bisa melumpuhkan dia. Ternyata senjata yang digunakannya bahkan makin lama makin canggih ya. Nah ini menambah elemen ketidakpastian yang saya bilang tadi. Jadi perang ini belum bisa kita katakan akan cepat selesai. Jadi masih penuh dengan ketidakpastian, masih terlalu pagi ya untuk mengatakan kira-kira seperti apa nanti akhirnya ini perang ini.
Baik, Prof, mungkin singkat saja terakhir juga, prediksi Anda kira-kira akan berlangsung sampai kapan perang ini? Meskipun Anda sempat menyampaikan ini sulit untuk diprediksi, masih terlalu pagi Anda sampaikan tadi. Ya, tidak mudah untuk menyatakan itu secara definitif karena bergantung kepada berbagai faktor ya. Yang pertama itu adalah ketahanan Iran sendiri, ya kan? Artinya kita lihat dari segi hasrat ya untuk atau the power of will ya, will to resist itu tinggi. Tapi kan perang juga bergantung kepada logistik ekonomi, ya, keadaan ekonomi rakyat. Juga di sisi Amerika juga hal yang sama. Jadi kalau semakin ke depan ini faktor-faktor itu bermain, dari situlah baru kita bisa meramalkan atau memprediksi kurang lebih ya bagaimana perang ini dan kapan dia akan berakhir begitu. Baik. Terima kasih atas insight Anda. Kita tentunya harapkan juga yang terbaik ke depannya, terutama bagi pengaruhnya untuk di Indonesia. Terima kasih Alexius Jemadu, Guru Besar dari Ilmu Politik Internasional UPH telah bergabung sama kami di iNews Malam. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, sebuah jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. 2 pilot Amerika Serikat selamat. Jatuhnya pesawat jet tempur F-15 ini saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Jet tempur F-15 ini diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan oleh Kuwait, sekutu Amerika Serikat. Sebelum ditembak jatuh, pesawat jet tempur F-15 milik Amerika ini terlihat melepaskan flare untuk menghindari serangan misil. Pada serangan tersebut, terlihat 2 pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut. Pemirsa, jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Selain itu, F-15 menjadi salah satu tulang punggung kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Jet tempur F-15 ini bisa membawa 12 rudal ke udara. Tak hanya bisa mengangkut rudal, F-15 milik Amerika Serikat ini dilengkapi radar terbaru, sistem peperangan elektronik, dan memiliki kokpit digital. Jet tempur F-15 ini juga mampu terbang lurus ke atas dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jet tempur F-15 tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat.